Pria itu hanya jentikan jari dengan santai. Ribuan kerucut es muncul di belakangnya. Dalam sekejap, semuanya hancur menjadi serpihan. Valkyrie yang melihat pemandangan ini bahkan tidak sempat terkejut. Sebuah nyala api yang mengamuk tiba-tiba melanda lokasi tempatnya berdiri tadi. Dan inilah kekuatan sebenarnya yang selalu disembunyikan oleh tokoh utama. Perlu diketahui bahwa di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu dari 7 pahlawan yang masih tersisa di dunia. Dia berhasil menggunakan perhitungan terbalik yang sangat mahir untuk berhasil bersatu dengan rekan-rekannya mengalahkan bos akhir dunia, Naga Pembinas. Namun saat 7 pahlawan membayangkan masa depan yang indah, jantung Naga Pembinas tiba-tiba meledak, sehingga semua pahlawan pun punah. Dunia juga akan segera menghadapi kehancuran. Melihat kedua tangannya yang lemah dan tidak berdaya, kenangan masa lalu muncul seperti lampu sorot, muncul di depan mata tokoh utama. Saat dia menggeram dan membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke wujudnya saat muda. Mendengarkan ketua akademi mengumumkan bahwa ujian masuk resmi dimulai, tokoh utama baru menyadari seolah dia telah hidup kembali satu kehidupan. Namun yang datang selanjutnya bukanlah kegembiraan, melainkan keputusasaan yang dalam. Jika semua ini benar, maka perjuangannya selama 10 tahun, dan kematian rekan-rekannya satu persatu. Semua ini sebenarnya memiliki makna apa? Setelah tokoh utama akhirnya berhasil menenangkan hatinya, dia akhirnya menghadapi ujian masuk Akademi Sihir. Sama seperti yang ada dalam ingatannya. Dalam kelompoknya terdapat pendekar pedang sihir Ajes, yang juga merupakan salah satu dari 7 pahlawan. Dan Romantika, yang di kehidupan sebelumnya mati di pelukannya. Materi ujian sangat sederhana, yaitu berlari menuju titik akhir di depan. 3 yang teratas dinyatakan lulus, karena mereka berada di ruang virtual dunia bayangan. Jadi ujian ini memperbolehkan serangan sihir satu sama lain. Dengan suara mesin yang mulai menghitung mundur, ujian akhirnya dimulai. Sebagai pendekar pedang sihir, Ajes memimpin, berlari ke depan. Sementara tokoh utama dan Romantika sama-sama penyihir, hanya bisa tertinggal di belakang. Karena di dunia ini, bangsawan berada dalam posisi kepemimpinan yang mutlak. Jadi sebagai profesi yang langka, Ajes mendapat perhatian dari semua guru. Dan tokoh utama adalah satu-satunya rakyat jelata dalam kelompok ini. Mereka bahkan tidak meliriknya. Romantika saat berlari, tanpa sengaja menginjak seekor hewan kecil. Melihat penampilan lucu itu, dia merasa seolah melayang. Momen ini langsung menjadi bahan ejekan bagi tokoh utama. Sikapnya yang terlalu akrab membuat gadis itu merasa tidak suka. Namun, apapun yang dia katakan, tokoh utama hanya tersenyum dengan ekspresi pasrah. Sekarang Romantika mulai marah. Tokoh utama tiba-tiba mendorongnya ke samping. Sebuah bola api melintas di depan Romantika. Dan ini adalah perangkap yang dipasang oleh siswa di depan. Melihat dirinya dirusak oleh tokoh utama, dia langsung meluncurkan bola api. Melihat keadaan ini, Romantika segera melakukan serangan balik. Sihir anginnya, setelah bertabrakan dengan bola api, ternyata masih terus melaju.